Hai, selamat bertemu kembali di dalam PA kita saat ini. Saat ini kita akan berbicara tentang pendidikan yang membebaskan. Tetapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas perjumpaan kami pada saat ini, di mana kami masing-masing akan berdiskusi, berbicara tentang dunia pendidikan kami. Berkati pendidikan yang ada, berkati diskusi kami, agar dengan apa yang kami diskusikan, kami boleh mendidik anak dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudaraku dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita adalah pendidikan yang membebaskan. Mari, sebelum kita masuk dalam kajian kitab suci, kita bertanya ke dalam diri kita dan bisa kita diskusikan. Pertama, apa itu pendidikan? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab pelaksanaan pendidikan? Yang ketiga, sebagai orang tua, apa yang saudara harapkan dari pendidikan anak-anak? Dan yang keempat, jika saudara adalah seorang pendidik, apa yang saudara harapkan dari tugas dan tanggung jawab sebagai guru? Dan yang kelima, apa yang saudara harapkan pendidikan bagi saudara? Saudara, saat ini kita berbicara dari Lukas 4 ayat 16-30 dengan latar belakang penindasan Romawi. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang pengharapan, pertobatan, kemerdekaan, dan hidup baru. Semua ini membuat terkesan bagi mereka
Tetapi manakala Yesus juga berbicara di luar komunitas mereka juga akan menerima berkat, mereka marah kepada Yesus dan menghalau, bahkan mengusir Yesus dari kota mereka. Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara di dalam Lukas 4, Dia berbicara tentang kerajaan Allah, penebusan yang mengubah hidup manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus mampu membawa orang yang takut tertindas membangun kembali pengharapan. Yesus memberikan pesan, Tuhan ada di masa sekarang melakukan hal-hal yang baru. Untuk itu, kita yang dikalahkan atau kita memiliki cara hidup yang baru. Bahkan Tuhan memberdayakan orang untuk hidup dalam harapan dan kehidupan baru, yaitu hidup sebagai komunitas yang ditebus. Untuk itu, Tuhan memanggil kepada pengikutnya untuk membebaskan, memulihkan, dan menghidupi masyarakat, bahkan masyarakat yang hancur. Bacaan kita saat ini mencatat peristiwa penting, bagaimana Yesus mengajarkan prinsip pembebasan sebagai misinya di dunia. Sayang sekali, Ia ditolak oleh mereka yang mendengarnya, bahkan nyaris membunuhnya. Prinsip pembebasan sebagai misi sesungguhnya juga menjadi bagian dari tujuan pendidikan kita. Banyak orang beranggapan bahwa pendidikan bertujuan semata-mata membuat orang pintar, berilmu, mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa ia telah menerima pendidikan tertentu. Tetapi sesungguhnya pendidikan mempunyai tujuan yang lebih mulia. Pendidikan bertujuan membina keahlian dan watak manusia, serta membebaskan manusia dari ketergantungan pada sesuatu dan orang. Membebaskan dalam arti seseorang akan mampu mengekspresikan apa yang menjadi pikirannya, keputusan, dan sikap sendiri, bukan berdasarkan perintah atau doktrin orang. Proses pendidikan seperti ini menjadikan anak kreatif mencari, menemukan berbagai jawaban atas pertanyaan dalam kehidupan. Dan ini pun juga harus memotivasi mereka mencoba mencari jawaban tersebut. Prinsip pembebasan ini akan menjadikan seseorang sebagai sosok yang punya tanggung jawab, mandiri, dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Saudaraku, perlunya menjadikan anak sebagai sosok bertanggung jawab, mandiri, punya hidup yang jelas, sepertinya disadari oleh banyak orang termasuk pemerintah. Maka kebijakan baru dalam sistem pendidikan mulai didengungkan. Pendidikan sekarang tidak sekedar berlomba-lomba mendapatkan nilai, tetapi terutama memberikan kemerdekaan kepada mereka, anak kita, sehingga belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan mereka, bukan sebaliknya. Kini, Merdeka Belajar menjadi kebijaksanaan dari Kemendikbud RI kita. Kebijakan ini diharapkan membawa anak lebih mengeksplorasi diri sesuai dengan bakat atau kebutuhan masing-masing. Sebuah pembelajaran yang menyenangkan, tidak terbebani oleh nilai atau sistem ranking yang kadang-kadang meresahkan anak atau orang tua.
Tujuan pendidikan ini akan tercapai jika ada relasi antara keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Keluarga menjadi pilar utama pendidikan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Ulangan 6 ayat 7, hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Selanjutnya, sekolah menanamkan apa yang telah ditanamkan oleh keluarga dan mengembangkan. Kini, negara memiliki kebijakan yang baru, yaitu Merdeka Belajar. Belajar atau pendidikan anak-anak kita diharapkan pendidikan yang menyenangkan. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam diskusi kita.